أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat 34. Marilah kita baca Al-Quran ini dengan tartil, kemudian kita fahami maknanya, dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kemampuan untuk mengamalkan isi-isinya dan mendakwahkan untuk diri, keluarga besar kita, dan umat ini, agar kita semuanya dapat mengambil pelajaran terhadap akidah-akidah kita tentang syariat-syariat, tentang ibadah, tentang muamalah, dan kita belajar tentang kisah-kisah umat yang terdahulu, sehingga kita dapat membedakan jalan-jalan yang diridhoi Allah dan mana jalan-jalan yang dimurkai Allah dan jalan-jalan yang sesat, sehingga kita memohon kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk menghindarinya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa belajar ilmu-ilmu Al-Quran ini, kita akan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya dengan iman dan takwa kita secara istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kita di dunia ini dengan husnul, sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Dan mudah-mudahan marilah kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya
diberikan panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Mari kita kaji surat An-Nur ayat 34. Allah telah menurunkan ayat-ayatnya yang jelas, baik yang menyangkut hukum yang sangat berguna bagi kebahagiaan masyarakat manusia. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kisah-kisah yang dapat menjadi contoh teladan, yaitu kisah-kisah para rasul-rasul Allah dan umat-umat yang terdahulu. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kisah Ibu Maryam, dan sebagainya. Selanjutnya, tergantung kepada manusia itu sendiri, apakah ia akan mengambil manfaat dari syariat dan kisah-kisah itu, ataukah dia akan tetap berpaling, tidak mengindahkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh-contoh teladan ini. Tetapi ajaran dan kisah-kisah itu tentu sangat berguna dan manfaat bagi orang-orang yang beriman dan takwa. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata tentang Al-Quran, di dalamnya terdapat hukum-hukum yang dapat dijadikan pedoman, kisah-kisah umat dahulu, dan berita tentang yang akan terjadi kemudian. Dialah yang membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Bukan kata-kata yang tidak berguna atau sekedar untuk main-main saja. Siapa saja mengabaikannya, meski bagaimanapun kuatnya, akan dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mencari petunjuk dengan berpedoman kepada selain Al-Quranul Karim dan as-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menyesatkannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita fahami, mari kita baca, mari kita amalkan dan dakwahkan sebagaimana Allah mengajari kita di dalam suratul Fatihah, surat yang ke-1, ayat 1 sampai ayat 7. Mudah-mudahan kita tergolong golongan orang-orang yang selalu mendapat nikmat dari Allah, yaitu golongan orang-orang yang akan selamat dunia sampai akhirat dengan mengikuti panduan yang telah Allah turunkan dan yang telah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita bersama
para sahabat-sahabat Rasulullah yang terpilih, yang terbimbing di dalam mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para tabi'in dan jalannya para habaib, para kiai, para ustadz, dan orang-orang yang beriman takwa ila yaumiddin, ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Quran telah membuktikan akibat buruk orang-orang yang telah berbuat kedoliman, dan juga diperlihatkan akibat-akibat baik yang diterima oleh para penegak kebenaran. Al-Quran pun menjelaskan karakteristik orang-orang yang soleh dan karakteristik orang-orang yang salah. Sekali lagi, semua itu dikisahkan dalam Al-Quran agar menjadi bahan pelajaran bagi generasi setiap zaman hingga hari kiamat datang. Dan kita harus mengambil sebuah keputusan jujur terhadap diri kita masing-masing, termasuk di manakah posisi kita berada, penegak kebatilan atau penegak kebenaran, kelompok orang-orang yang soleh ataukah kelompok orang-orang yang salah. Mari kita lihat diri-diri kita manakala kita berada di golongan orang-orang yang soleh, maka bersyukurlah kepada Allah dan beristiqomahlah sampai ajal tiba. Apabila kita berada di golongan orang-orang yang salah, maka janganlah berputus asa mengharap rahmatnya Allah. Kita segera kembali bertaubatan nasuha, yaitu kembali menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah seluruh kesalahan-kesalahan kita, apabila kita mau meminta maaf kepada Allah dan bertaubat, Allah berjanji akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kita, dan Allah akan membimbing kita senantiasa berada di jalan yang benar. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Ada beberapa manusia yang ditokohkan, yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menetapkan mereka sebagai orang-orang yang sombong dan zalim. Marilah kita pelajari dengan harapan kita semuanya memohon kekuatan kepada Allah untuk bisa menghindari sombong dan dolim, kufur, dolim dan fasik. Marilah kita jauhi,
Karena semuanya perbuatan-perbuatan yang jahat itu akan memanggil bencana dan juga akibat yang berbahaya, yang bisa membahayakan diri kita dan juga umat ini. Oleh karena itu, apabila kita melihat sebuah kemungkaran, maka hindarkanlah dan berdoalah kepada Allah agar mereka yang melakukan sebuah kemungkaran itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Kisah ini menggambarkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya agar bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai sujud litahiyah atau penghormatan, maka serentak para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai bentuk penghormatan dan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ada seorang makhluk yang juga diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia menolak mentah-mentah. Dialah iblis. Ia ingkar dan sombong. Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Demikian pula Allah mengulang kembali kesombongan iblis dalam surat Al-A'raf ayat 11 dan surat Al-Isra ayat 61. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbita minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Sesungguhnya kami telah ciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk orang yang sujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Nabi Adam? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Dari ayat ini sangat jelas
akibat kesombongan iblis, Allah mengusir dan menghinakannya. Iblis laknatullah alaih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua adalah Fir'aun. Ia adalah manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang sombong setelah iblis. Seorang raja yang berkuasa dengan kejam, otoriter, dan takaburnya luar biasa. Ia menghalalkan segala cara untuk menghukum orang-orang yang dianggapnya akan merongrong kedudukannya. Bahkan ia berani menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah mengabadikan dalam surat Al-Qasas ayat 38. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqidli ya hamanu 'ala tini faj'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Dan Fir'aun berkata, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Begitulah ketakaburan Fir'aun, maka Allah membinasakannya sekaligus dengan para pengikutnya yang setia kepada Fir'aun ke dalam lautan. Fir'aun lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa, sangat mudah mencabut kekuasaan-kekuasaan yang diberikan kepada makhluknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga adalah Qarun. Tipe ketiga ini adalah orang yang diberi kekayaan yang berlimpah ruah, bergelimang dengan harta dan kemewahan. Qarun termasuk kaum Nabi Musa alaihissalam. Dia memegang kendali perekonomian saat itu. Konglomerat yang memiliki berbagai anak cabang perusahaan yang dalam Al-Quran diibaratkan dengan kunci-kunci gudang kekayaannya hanya dapat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Allah mengabadikan dalam surat Al-Qasas ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Qarun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam tanah
sekaligus dengan kekayaannya, karena ia selama hidupnya yakin bahwa kekayaannya lah yang akan menyelamatkan dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang keempat adalah Abraha. Abraha adalah seorang raja yang berasal dari negeri Habsi dengan pasukan bergajah. Ia berlaga seakan-akan dia yang paling gagah dan berkuasa, dan ia ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam surat Al-Fil, kondisi dan situasi kehancuran Abraha dan bala tentaranya diabadikan. Ini semua akibat kesombongan yang menguasai dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kelima, Abu Lahab. Tipe yang kelima ini juga telah ditetapkan sebagai orang yang sombong, yang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW yang yatim piatu dan miskin seolah-olah tak layak membawa risalah kenabian. Menurutnya mungkin Allah keliru, seharusnya yang layak menjadi nabi itu adalah dirinya. Parahnya lagi, ia didukung oleh istrinya. Namun bagaimana akhir cerita Abu Lahab ini sungguh sangat memprihatinkan. Ia mati dalam keadaan busuk dan dihinakan oleh semua orang. Kondisi Abu Lahab ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Lahab, surat ke-111, ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuh hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Inilah kisah-kisah manusia-manusia durhaka, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya kepada kita, sehingga Allah tunjukkan manusia-manusia yang dolim, manusia-manusia yang kufur,
manusia-manusia yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sehingga dengan harapan kita semuanya tidak menirunya, akan tetapi kita memilih yaitu golongan orang-orang yang soleh, yang senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman dan takwa secara istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mampu untuk mengambil pelajaran sehingga pada zaman kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, sehingga bumi yang kita tempati ini, di sini kita dilahirkan, dan di sini nanti kita akan dikuburkan, dan di sini pula nanti kita akan dibangkitkan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, mudah-mudahan bumi kita ini menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang damai, bumi yang indah, yang para warga buminya senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila melakukan sebuah kemaksiatan ataupun kesalahan-kesalahan. Mari kita lihat dalam surat Al-Isra ayatnya, ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka kami sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukum kami, perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.